Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Afrio, NPM 2335847. Di sini saya akan menyelesaikan ujian akhir semester, yaitu dengan mata kuliah pemrograman berbasis komponen dengan studi kasus sistem manajemen pegawai Infinity Cinema. Baiklah, langsung saja kita ke deskripsi studi kasus. Infinity Cinema adalah perusahaan yang bergerak di bidang hiburan bioskop dan mempekerjakan banyak pegawai dari berbagai jenjang jabatan seperti cinema manager, manager daily worker, hingga cleaning staff. Dalam operasionalnya, proses kepegawaian seperti presensi cuti dan pelaporan masih dilakukan secara manual. Hal ini menimbulkan berbagai kendala seperti keterlambatan pencatatan, potensi kesalahan data, serta proses administrasi yang tidak efisien. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dikembangkan sistem manajemen pegawai berbasis web menggunakan Vue.js dan Quasar Framework. Sistem ini memfasilitasi digitalisasi proses kepegawaian secara terpusat, termasuk pencatatan presensi, keterlambatan pegawai, manajemen data pegawai, cuti, dan pelaporan kehadiran. Dengan dukungan Pinia sebagai state manajemen dan pengujian menggunakan Vitas. Sistem ini dirancang agar lebih efisien, akurat, dan stabil dalam penggunaannya. Daftar fitur sistem. Nah, sistem ini memiliki 8 fitur utama, yaitu ada dashboard, lalu ada data pegawai, presensi pegawai, manajemen cuti, laporan, profil, pengaturan, dan logout. Nah, struktur routing dengan view router. Routing diatur menggunakan create router dan create web history. Nah, contoh definisi routingnya dapat kita lihat di langsung saja ke dalam ya. Nah, dapat kita lihat seperti ini definisi routingnya. Nah, seluruh menu navigasi menggunakan sistem lazy loading untuk efisiensi performa dan dapat ditangani secara modular. Nah, langsung saja kita ke pembahasan berikutnya, yaitu konsumsi API menggunakan JSON Server. Pada tahap awal, pengembangan sistem terhubung dengan REST API lokal menggunakan JSON Server. Setiap fitur dalam aplikasi memiliki endpoint masing-masing yang menangani data pegawai, presensi, dan cuti. Untuk endpoint yang digunakan, berikut rincian utamanya. Yang pertama itu ada pegawai, cuti, dan absensi. Dapat kita lihat, saya menyimpan itu semua di dalam folder server. Sebentar. Nah, di sini saya menyimpannya di dalam folder server, yaitu ada file db.json. Nah, dapat kita lihat di sini ada pegawai, absensi, dan cuti. Nah, pegawai, get mengambil semua data pegawai, lalu ada post menambah pegawai baru, put mengedit data pegawai berdasarkan ID, delete menghapus pegawai, lalu ada dua absensi, get mengambil seluruh data kehadiran, lalu ada yang ketiga yaitu cuti, mengambil data cuti, menambah data cuti baru, mengedit data cuti, dan menghapus data cuti. Nah, lalu ada yang namanya manajemen state global dengan Pinia. Nah, state global dikelola menggunakan Pinia untuk memastikan data bersifat reaktif dan efisien. Terdapat tiga store utama. Maksudnya kita lihat. Nah, ini sudah saya buat storesnya. Yang pertama ada absensi.js, cuti.js, dan pegawai.js. Setiap store memiliki state. Lalu ada action. State itu data loading error. Action fetch data asing untuk mengambil data dari API atau file.json. Dukungan environment berjalan di mode development dan production. Lalu ada unit testing dengan Vitas. Nah, untuk memastikan komponen berjalan sesuai harapan, dilakukan unit testing menggunakan Vitas, view, test util, dan Pinia testing. Pengujian mencakup menampilkan jumlah total pegawai dari store, render dinamis berdasarkan data store. Nah, langsung saja kita uji coba apakah testing kita berjalan dengan lancar atau tidak. Nah, dapat dilihat di sini artinya testing kita berjalan, tes filenya satu pas, tesnya dua pas. Waiting for file checks. Nah, berikutnya kita demo sistem manajemen pegawai. Nah, langsung saja kita demokan sistem manajemen pegawai kita. Nah, jadi di sini saya tidak perlu mengetik lagi npx watch server slash db.json port 32 karena sudah langsung ketika saya npm kandafkan maka datanya juga sudah aktif langsung. Itu ada menggunakan sebuah sintak. Kita klik lokal. Kita dari menu login. Nah, pertama admin akan dimunculkan tampilan login seperti ini. Langsung saja kita masukkan email dan passwordnya. Kita masuk langsung. Nah, jadi tampilannya pertama itu ada ditampilkan dashboard. Itu selamat datang di JetTrack, berikut ringkasan data pegawai Infinity Cinema hari ini.
Nah, di dashboard itu ada total pegawai yang sudah mengambil datanya dari si data pegawai dan hadir hari ini sudah mengambil datanya dari si presensi. Kita lihat. Lalu di sini ada juga yang namanya grafik dari 7 hari kehadiran 7 hari terakhir. Lalu berikutnya kita akan masuk kepada fitur pegawai. Nah, di fitur pegawai ini saya telah membuat filter jabatan. Nah, untuk filter jabatan agar mempermudah admin untuk melihat setiap data dari jabatannya. Contohnya seperti misalnya si admin ingin melihat data dari senior manager, itu ada Jeffrey Avio, lalu daily worker, ini cleaning staff. Lalu apabila admin ingin menambahkan data pegawai, admin dapat menambahnya secara manual seperti ini. Misalnya kita beri namanya yaitu Joko. Untuk jabatannya kita beri seniman manager. Emailnya kita saja. Nomor teleponnya kita beri 123 45678. Untuk statusnya itu aktif. Nah, dapat kita lihat di sini data pegawai berhasil ditambahkan. Lalu kita lihat di bagian DB.json-nya apakah data sudah berhasil ditambahkan. Sebentar kita close dulu. Nah, dapat kita lihat di sini nama dari Joko Santoso dengan jabatan Cinema Manager sudah berhasil ditambahkan dan di tampilan UI-nya juga berhasil dan di tampilan UI-nya sepertinya sudah berhasil juga. Kita coba cek di bagian filter. Nah, ini Joko Santoso dengan jabatan Cinema Manager sudah bisa ditambahkan. Nah, berikutnya kita juga akan mencoba yang namanya yaitu mengedit data pegawai put. Kita coba edit sebentar ya, kita edit, kita buat Jeffrey Avio, dia jabatannya turun karena dia punya banyak masalah mungkin kan. Kita buat dia jadi manajer saja, kita update data, maka data berhasil diperbarui. Coba kita lihat di bagian database-nya di db.json-nya. Nah, Jeffrey Avrio sudah berubah menjadi manajer. Yang awalnya tadi Cinema Manager, dia sudah jadi manajer. Kita lihat Jeffrey Avrio. Kita cek lagi, kita ubah lagi dia menjadi Cinema Manager. Kembali seperti semula. Nah, lalu kita akan mencoba yang namanya di sini adalah delete, menghapus data pegawai. Nah, coba kita hapus data si Joko Santoso tadi. Kita hapus. Lalu kita lihat di halaman di file db.json-nya apakah si Joko Santoso tadi terhapus. Nah, dapat dilihat sebentar. Hmm, ini yang tadi yang masih manajer yang nama Jeffrey tadi. Nah, dapat dilihat di sini Joko Santoso-nya sudah terhapus. Atau coba kita ulang lagi agar memastikan. Joko Santoso. Jabatan Senior Manager. Terus aktif. Simpan data. Kita cek. Joko Santoso lalu kita hapus. Nah, maka Joko Santoso juga sudah terhapus ya. Lalu berikutnya kita masuk kepada fitur presensi. Nah, di fitur presensi, di sini kita dapat melihat input manual. Jadi si adminnya nanti bisa menginput manual data dari presensi untuk hari ini. Misalnya ada pegawai yang tiba-tiba sakit, lalu ingin mengganti jadwal masuknya ke pegawai yang lainnya. Jadi si admin bisa input manual. Lalu di sini saya tambahkan fitur lihat riwayat. Nah, jadi si admin dapat melihat riwayat data pegawai yang hadir di hari kemarin agar memudahkan admin untuk mendata pegawai jika membuat laporan. Seperti ini sudah ada lihat riwayat, tombol kembali. Lalu di sini di dalam fitur presensi ada juga yang namanya hadir hari ini, sudah ditotalkan hadir hari ini, lalu ada keterlambatan. Ini keterlambatan 1. Jadi di sini sudah didata untuk keterlambatannya, lalu ada total pegawai 10.
memastikan apakah keterlambatan itu berjalan atau tidak. Kita buat CDN saja. Kosong. Jam keluarnya jam berapa ya? 17.00. Presensi berhasil disimpan. Kita lihat. Nah, artinya Dian Susmita itu terlambat di jam 7.40 dia masuknya. Oh iya, kita lihat di DB.JSON-nya apakah si Dian ini tadi barusan kita tambahkan, apakah dia sudah ditambah atau belum. Nah, dapat kita lihat di sini Dian Sasmita dengan ini sudah dapat ditambahkan, artinya sudah berjalan untuk crowd-nya. Lalu di sebentar. Lalu di fitur presensi ini tidak dapat untuk mengedit data pegawai, hanya dapat menambahkan saja. Lalu dapat kita lihat di manajemen cuti. Nah, di manajemen cuti ini dapat kita lihat total pengajuan cuti ada 3 orang. Pertama dari Jeffrey Avior, Diman. Lalu kita di sini dapat memfilter juga untuk statusnya, ada yang persetujuan, tidak ada untuk yang disetujui 3 orang. Nah, di fitur manajemen cuti kita dapat menambahkan dan dapat menambahkan edit dan hapus. Contohnya seperti ini, kita edit saja, statusnya ditolak, kita simpan, lalu kita lihat di halaman db, di kode db.json-nya, cuti, Jeffrey Aprio, nah ditolak. Yang awalnya tadi sudah diterima lalu ditolak. Artinya edit sudah berhasil untuk dilakukan. Lalu apabila kita coba untuk tambah pengajuan cuti, kita buat manajer, nama pegawai Nanda Eka Putra. Kita buat dia dari bulan Januari sebelumnya, dari tanggal 10 hingga tanggal 24. Alasan cuti sakit. Nah, kita coba cek di bagian db.json ya. Nah, ini Nanda Eka Putra sudah berhasil untuk ditambahkan dan muncul di halaman di kode db.json-nya. Artinya db.json-nya berhasil untuk dihubungkan ke dalam fitur-fitur ini. Lalu ada laporan. Nah, dalam laporan di fitur lapor pegawai itu ada total pegawai, pegawai aktif dan total cuti. Nah, jadi di laporan ini juga sudah terhubung langsung dengan manajemen cuti presensi. Nah, kita lihat di sini ada nama ID Jeffrey Avrio, jabatannya, hari hadir, hari cuti dan keterlambatan. Di sini keterlambatan setiap pegawai. Coba kita lihat. Lalu hari cutinya juga sudah langsung terhubung. Jeffrey April 1, kita cek apakah harus Dimon juga ada. Dimon ada. Nah, inilah sampai terakhir. Lalu berikutnya ada fitur yang namanya profil. Nah, di profil ini saya tidak menggunakan data db.json-nya ke dalam profil ini karena di sini cukup saja 3 fitur yang saya berikan db.json-nya. Nah, dapat kita lihat di sini ada dalam fitur profil ada yang namanya informasi pribadi, ada nama lengkap, alamat email, username, role access. Nah, ini adalah informasi pribadi dari si admin sendiri. Jadi POV dari sistem saya ini adalah POV dari admin. Lalu dapat kita lihat di sini ada password terakhir diubah 30 hari yang lalu, login terakhir, lalu ada fitur pengaturan. Nah, di fitur pengaturan ini dapat kita lihat ada jam kerja, notifikasi email, jam kerja di sini adalah jam kerja si admin sendiri, lalu ada batas maksimal cuti, auto logout, mode maintenance, dan simpan pengaturan dan reset default. Lalu ada fitur yang terakhir itu ada logout. Ini, maka dia akan kembali ke halaman login. Nah, kesimpulan dan capaian tugas. Sistem manajemen pegawai Infinity Cinema berhasil dibangun menggunakan teknologi modern seperti Vue.js, Quasar, Pini, dan Titas. Seluruh instruksi tugas akhir telah diselesaikan secara lengkap. Yang pertama ada studi kasus yang realistik dan terstruktur. Lalu ada 8 fitur aktif termasuk login dan logout, konsumsi data dari API JSON server, dan file statis.json. Lalu ada manajemen state dengan Pini state dan action. Lalu ada unit testing berhasil dijalankan dan sudah berhasil juga kita tes tadi di terminal.
Lalu ada struktur kode dan dokumentasi rapi dan profesional. Lalu ada aplikasi dapat dijalankan secara lokal maupun dideploy ke Netlify nantinya. Aplikasi ini tidak hanya memenuhi seluruh kriteria penilaian, tapi juga menunjukkan pemahaman yang matang terhadap pengembangan aplikasi berbasis komponen modern. Baik, hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila saya ada salah kata. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.